Selamat sore teman-teman media yang ada di Kabupaten Merauke, baik cetak maupun elektronik, dan juga selamat sore kepada Dr. Maruli Togatoro. Kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih diperkenankan Tuhan untuk bisa bertemu pada kesempatan hari ini, tepatnya Selasa 1 Desember 2020. 1 Desember selalu juga diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Pada Bapak Ibu, rekan-rekan media atau yang langsung menyaksikan dari rumah pada kesempatan sore hari ini, untuk good people sekalian, bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 ini bersama dengan seorang dokter gigi, Dr. Maruli Togatoro, dapat launching atau peluncuran sebuah buku yang ditulis sendiri oleh beliau tentang sebuah makna, yaitu punya arti sebelum mati, perjuangan seorang dokter yang terinfeksi virus HIV. Dan buku ini merupakan buku kedua yang ditulis oleh Dr. Maruli, yang beliau juga adalah teman dan sahabat saya. Dan pada kesempatan hari ini bersama dengan teman-teman media akan memberikan sebuah apresiasi, di mana pada kesempatan memperingati Hari AIDS Sedunia tahun ini, sebuah buku yang diluncurkan tentunya bisa mengilhami, bisa menginspirasi setiap kita, bahkan teman-teman ODIF, orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Nah, sebelum nanti kita akan sedikit membedah buku Punya Arti Sebelum Mati, perjuangan seorang dokter yang terinfeksi virus HIV, tentunya pada kesempatan ini saya akan memberikan ruang kepada dokter yang hampir, kalau tidak salah setahun ini ya, tidak lagi menyebut diri sebagai seorang ODA atau orang yang hidup dengan HIV/AIDS, tetapi cukup sampai di ODIF, yaitu orang yang hidup dengan HIV. Karena dalam perjuangannya bahwa Dr. Maruli mengkampanyekan bahwa seseorang yang terinfeksi virus HIV cukup sampai di virus HIV-nya saja, tidak sampai di AIDS-nya. Dan ini merupakan sebuah perjuangan yang bisa memotivasi siapa saja bagi Anda sekalian, masyarakat, terutama yang juga ada di Kabupaten Merauke saat ini. Jadi ketika ada divonis terinfeksi virus HIV, bukan berarti hidup Anda selesai sampai di sini. Buktinya ada figur seorang dokter di buku pertamanya yang berjudul Dokter Kena HIV, tapi hingga saat ini justru merupakan suatu pintu berkat di mana beliau bergiat dan aktif untuk terus menulis tentang kisah nyata dari hidup beliau sendiri. Nah, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dr. Maruli Togatoro. Terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali pada sore hari ini di hadapan teman-teman para media yang boleh hadir pada saat sore hari ini. Saya sangat bersyukur, saya sebetulnya sangat antusias sekali di acara-acara seperti ini. Saya diberikan kesempatan untuk menceritakan. Sebetulnya ini buku cerita tentang perjalanan hidup saya, bagaimana saya bisa survive dengan virus HIV yang ada di dalam tubuh saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Dr. Gigi Maruli Togatoro. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit RSUD Merauke, tepatnya di Klinik Anemia, di klinik yang khusus untuk orang dengan HIV. Saya terinfeksi HIV itu pada tahun 2014 tahu status, tapi 6 bulan kemudian saya coming out ke publik. Saya coming out ke publik, ke masyarakat, karena bagi saya saya tidak perlu menutupi status HIV saya kepada orang lain. Tujuan saya adalah positif supaya orang lain boleh aware, ya. Tujuan saya positif, boleh aware supaya orang lain
tidak perlu tertular seperti saya. Tidak perlu tertular seperti saya. Stop HIV, virus HIV ada di dalam saya, sehingga yang lain pun boleh mengantisipasi, boleh memproteksi diri, tidak perlu tertular HIV seperti saya. Tujuan saya juga menuliskan kisah hidup saya ini karena ini buku kedua saya. Buku pertama saya tadi sudah diceritakan oleh moderator. Buku pertama saya adalah Dokter Kena HIV, Perjuangan Penerimaan Diri Hingga Membuka Diri. Sebetulnya buku kedua ini adalah lanjutan dari buku pertama, Punya Arti Sebelum Mati. Di dalam buku ini saya menceritakan perjuangan saya, bahwasanya memang saya harus setelah saya tahu status saya menyadari bahwa hidup saya harus berguna bagi orang lain. Itulah makna dari judul buku saya pada sore hari ini, Punya Arti Sebelum Mati. Jadi saya memikirkan saya benar-benar harus saya menyadari bahwasanya hidup dengan HIV masih bisa berguna bagi orang lain. Nah, hidup saya sekarang hidup sehat sama seperti orang yang tidak HIV ya. Nah, bedanya saya adalah cuma saya minum obat secara disiplin. Jadi kalau yang lain saya hidup sehat seperti orang yang tidak HIV. Itu aja sih, itu aja hidup saya hidup sehat seperti orang yang HIV. Viral load atau jumlah virus di dalam darah saya adalah sudah tidak terdeteksi. Jadi artinya saya tidak bisa menularkan lagi virus HIV terhadap orang lain. Jadi saya bisa tetap berkarya, saya tetap bisa hidup sehat. Itulah yang saya ceritakan di dalam buku saya ini. Saya sebagai role model, saya akan mematahkan mitos atau stigma yang salah selama ini yang beredar di masyarakat, stigma atau pendapat atau mitos-mitos yang salah tentang orang dengan HIV, bahwasanya orang HIV itu sama seperti orang lain, sama seperti orang yang tidak HIV, masih bisa berkarya, masih bisa hidup sehat, sama seperti orang yang HIV, bahkan bisa berprestasi sama seperti orang yang tidak HIV. Itulah kira-kira tujuan saya menuliskan buku ini. Terima kasih. Oke, dokter, terkait juga dengan istilah ODA dan OTIF ya, ini juga memiliki makna untuk dokter ya? Ya, betul sekali. Karena ODA itu yang menjadi stigmatis sebetulnya itu adalah kata-kata AIDS ya. AIDS itu tidak sama dengan HIV. HIV itu adalah virus. Kalau AIDS adalah sindrom atau gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus tersebut ya. Jadi kalau saya sendiri saya selalu menyebutkan karena kondisi saya, kalau kondisi AIDS itu bisa disembuhkan ya, bisa disembuhkan, tapi bisa disembuhkan. Jadi kondisi saya itu sekarang hanya ada dalam virus dalam tubuh saya. Saya tidak pernah merasakan sakit apa-apa lagi sekarang gitu ya, karena saya sudah sehat secara fungsional. Cuma virus ada di dalam tubuh saya. Virus dalam tubuh saya juga sudah tidak terdeteksi, artinya saya tidak menularkan lagi virus, bisa lagi menularkan virus HIV kepada orang lain. Itulah kampanye saya sekarang. I can't give you HIV. Saya tidak dapat memberikan Anda virus HIV. Karena syarat penularan HIV itu harus virusnya itu harus ada satu syarat namanya cukup. Jadi kalau virus di dalam tubuh saya itu masih ada, tapi dengan konsumsi ARV secara teratur dengan sehat, virus HIV di dalam tubuh saya sudah tidak terdeteksi, artinya saya tidak bisa menularkan HIV kepada orang lain. Terima kasih. Ya, baik dokter. Dan lewat buku ini juga sebuah monumental bagi seorang dokter, karena selama 2 tahun ini setiap tanggal 1 Desember seperti tahun lalu juga launching buku Dokter Kena HIV, dan pada tahun ini 2 tahun yang lalu ya, 2018. Ya, betul sekali. Kemudian pada tahun ini juga sebuah buku Punya Arti Sebelum Mati. Ini merupakan satu monumental yang luar biasa, memberi support dan dukungan kepada setiap orang juga yang terinfeksi. Mengingat juga jumlah ODA di Kabupaten Merauke ini cukup tinggi. Nah dokter, arti penting sebuah keterbukaan pada publik bagi Anda yang seorang dokter. Terima kasih. Memang bagi saya, setelah saya membuka diri ke publik,
saya merasakan kelegaan yang luar biasa ya. Jadi orang tidak perlu lagi menceritakan saya di belakang saya. Saya sendiri yang memproklamirkan status HIV saya ke publik. Supaya apa? Tujuan saya seperti saya bilang tadi, tujuan saya positif. Orang lain bisa aware, orang lain bisa berjaga-jaga, tidak perlu tertular seperti saya. Virus HIV, terinfeksi virus HIV bagi saya adalah fakta medis, ya, bukan aib. Jadi saya tidak perlu malu untuk mengakuinya kepada orang lain. Boleh saya katakan HIV ini adalah fakta medis saja yang sama dengan penyakit yang lain, gitu, sama penyakit yang lain. Jadi siapa saja sebetulnya bisa terinfeksi. Makanya selalu saya kampanyekan bagi Anda yang pernah melakukan kegiatan berisiko, ayo periksakan virusnya, periksakan PCT ya kalau kita namakan, periksakan HIV-nya supaya kita bisa aware gitu ya, bisa berjaga-jaga. Itulah makna keterbukaan bagi saya, supaya orang lain tidak perlu mengalami virus HIV seperti saya, gitu ya, tidak perlu mengalami terinfeksi virus HIV seperti saya. Itulah tujuan saya membuka diri, stop virus sampai di saya. Jadi yang lain tidak perlu lagi ada infeksi baru, perlu lagi orang yang HIV yang baru terinfeksi lagi. Itulah tujuan hidup saya. Oke, baik. Sekelumit yang sudah disampaikan oleh Dr. Maruli Togotoro. Nah, kepada rekan-rekan media kami berikan kesempatan juga bagi rekan-rekan media yang akan bertanya terkait buku Punya Arti Sebelum Mati yang ditulis sendiri oleh Dr. Maruli. Waktu selanjutnya kami berikan kesempatan. Selamat sore buat kita semua. Nama saya Nuryani dari Metro Merauke. Saya baru mengetahui hal ini mungkin waktu launching yang pertama saya tidak mengikuti. Pak Dokter, untuk yang kedua ini berapa banyak buku yang akan diedarkan? Lalu yang lebih spesifik lagi, sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat umumnya maupun secara khusus untuk para ODA lain dalam judul buku yang punya arti sebelum mati saat ini? Lalu mungkin lebih mendalam lagi Pak, sejak usia berapa Pak Dokter terpapar virus, kemudian sejauh ini masih tetapkah mengkonsumsi tadi ARV secara rutin? Itu seperti apa? Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya sebetulnya punya saya sudah berusaha untuk bisa mencetak buku ini banyak ya, sebanyak mungkin, tapi karena keterbatasan dana, terus terang penyetakan buku ini adalah untuk biaya saya sendiri. Jadi cuma dicetak itu cuma 140 eksemplar. Jadi edisi terbatas saja sebetulnya, karena karena saya nggak disponsori siapapun. Jadi murni mencetak buku ini adalah dari biaya saya sendiri, ya, dari biaya saya sendiri. Tentang isi daripada buku ini yang saya inikan untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi kepada setiap masyarakat yang informasi HIV seperti apa gitu ya, informasi HIV yang benar seperti apa. Itulah inti daripada saya menceritakan, saya menuliskan buku kisah saya ini ya, buku saya ini ya, sebetulnya ini hanya edukasi supaya karena masih di masyarakat awam masih banyak mitos-mitos yang salah tentang HIV, tentang HIV ya, tentang orang yang terinfeksi HIV. Itu yang sebetulnya yang harus saya luruskan lewat dengan menceritakan buku ini, karena saya tahu tujuan kita bersama juga, tujuan WHO, tujuan Indonesia juga
di tahun 2030 ya akan ada yang dinamakan 3-0. Jadi tidak ada lagi infeksi baru, tidak ada lagi orang HIV yang terinfeksi baru, kemudian tidak ada lagi kematian karena AIDS. Yang ketiga adalah tidak ada lagi diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Itulah tujuan saya. Sebetulnya saya membantu program ini karena harus dimulai dari saya sendiri, dari orang yang terinfeksi itu sendiri. Jadi saya sangat bersemangat sekali dengan menulis kisah saya ini supaya orang lain, kalau saya mungkin menceritakan satu persatu mungkin agak terbatas, tapi dengan menuliskan kisah saya ini bisa dibaca di mana saja ya, betul, bisa siapa saja bisa membaca tentang sebenarnya pengetahuan informasi HIV yang benar itu seperti apa. Itulah inti sebetulnya itu yang saya sampaikan di dalam buku ini. Kemudian kalau saya sekarang ya tentu harus dengan konsisten ya meminum ARV ya. Saya selalu bilang semudah apakah orang yang HIV itu hidup sehat adalah semudah dengan patuh dengan disiplin minum ARV. Itu aja kuncinya. Jadi kalau kita patuh dan disiplin minum ARV, kita akan mendapatkan tubuh yang sehat sama seperti orang yang tidak HIV ya. Jadi tidak perlu ada diskriminasi, itu aja sih, itu aja. Tidak perlu ada pendapat yang salah. Saya merasa sama dan seperti orang yang tidak HIV, tidak ada bedanya. Saya masih bisa bekerja, saya tetap hidup sehat, daya tahan tubuh saya normal ya, tidak ada penyakit apa-apa. Jadi bedanya saja cuma saya minum obat setiap hari, itu aja sih. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Saya Iis dari Koran Arab News. Begini Pak Dokter, ini kan buku yang kedua ya kalau nggak salah. Nah, saya ingin tanyakan pada saat launching yang buku pada pertama, bagaimana respon dari masyarakat sendiri Pak? Kemudian mereka dari pengamatan setelah Bapak melaunching buku tersebut, apakah ada peningkatan dari edukasi yang memang merupakan misi Bapak ketika melaunching buku tersebut? Kemudian Pak, kan tadi Bapak katakan bahwa Bapak masih bisa bekerja seperti manusia normal pada umumnya ya Pak ya, sebagai seorang dokter. Nah, apakah hingga saat ini masih ada mungkin pasien yang mungkin Bapak bisa periksa, mereka juga masih ada sedikit keraguan seperti itu, ataukah mereka sudah bisa menerima Bapak memang seperti inilah, dan apakah sampai sekarang edukasi yang Bapak berikan masih terus berlanjut kepada pasien-pasien yang memang Bapak biasa tangani seperti itu, dalam arti Bapak menjalankan tugas sebagai seorang dokter. Kemudian ini buku yang kedua ya Pak ya, apakah ke depan akan ada rencana lagi untuk launching buku yang untuk edisi ketiga dan dengan tema yang berbeda seperti itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Buku pertama saya adalah Dokter Kena HIV, Perjuangan Penerimaan Diri Hingga Membuka Diri. Itu di launching pada tahun 2018. Itu di Kota Bandung ya, di Kota Bandung. Sampai sekarang sudah tercetak, udah naik cetak itu 4 kali cetak ya, 4 kali cetak ya. Itu sangat berefek sekali dalam kehidupan saya, terutama dari saya sendiri, karena saya melihat respon masyarakat pembaca juga seluruh Indonesia sangat bagus sekali dengan buku ini, makanya saya lebih bersemangat lagi. Oh iya, ternyata benar-benar saya masih bisa berguna, orang yang HIV masih bisa berguna, makanya timbul sekali saya melanjutkan kembali dengan buku ini gitu ya. Dengan buku ini kebetulan hari itu di launching di Jawa, di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, itu pada tahun 2018 ya. Apa lagi tadi untuk buku ketiga ya, saya nanti akan melihat kembali respon, tapi sebetulnya ya ini kan ceritanya tentang apa ya, tentang kisah hidup saya ya, yang menjadi contoh, yang menjadi role model untuk orang dengan HIV. Saya di sini menceritakan saya itu harus bisa meluruskan informasi yang salah selama ini. Itu aja sih tujuan saya.
Iya, sangat berdampak bagi orang lain. Jadi setiap hari saya mendapat respon yang positif dari pembaca buku ini karena ya ternyata jejak saya juga jejak saya juga jadinya tertangkap di jejak saya juga tertangkap di media-media ya. Jadi kalau googling nama saya itu dokter kena HIV itu langsung keluar semua cerita saya ya. Jadi sangat berdampak sekali. Jadi setiap hari saya mendapat respon yang dari para pembaca semuanya dari seluruh Indonesia. Itu sih, terima kasih. Saya dokter gigi. Kalau penolakan sih saya malah lebih bersemangat lagi untuk menceritakan hidup saya kepada pasien-pasien saya. Sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan bagi saya itu sangat kesempatan sekali saya menceritakan, meluruskan informasi HIV yang di masyarakat. Jadi kalau penolakan sama sekali tidak ada gitu ya, sama sekali tidak ada. Bahkan saya pun memiliki kesempatan untuk menceritakan, untuk menginformasikan informasi HIV yang benar seperti apa kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya penolakan sama sekali tidak ada, saya bisa bekerja seperti biasa. Orang lain semua tahu saya HIV positif, jadi saya nggak ada yang saya tutupin ya, saya nggak ada yang saya tutupin karena saya buktikan ini adalah fakta medis saja gitu ya, jadi tidak ada hubungannya dengan profesi saya juga ya, karena saya kalau melakukan tindakan apa-apa juga harus sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, dan juga kewaspadaan universal atau kewaspadaan universal. Jadi saya tidak akan mungkin menularkan HIV kepada pasien-pasien saya. Itu selalu saya jelaskan, itu selalu saya edukasi kepada pasien-pasien, kepada masyarakat. Jadi kita tidak perlu takut untuk berhadapan dengan orang yang dengan HIV. Selamat sore, saya Roy dari BPP. Pak Dokter, berkaitan dengan obat ARV yang dikonsumsi ya Pak, ini kan salah satu win-win solution berkaitan dengan penyakit AIDS itu sendiri. Pak Dokter sebagai bagian dari praktisi dunia kesehatan, sejauh ini berkaitan dengan ARV sendiri, apakah ketersediaan untuk khusus bagi penderita ODA itu tidak mengalami kendala atau seperti apa? Mungkin Pak Dokter lebih paham soal itu, dan mungkin selain itu kendala-kendala apa saja? Mungkin ini masih berkaitan dengan buku itu sendiri Pak Dokter. Kira-kira kendala-kendala apa yang mungkin Pak Dokter sebagai bagian dari ODA itu sendiri mungkin alami selama ini untuk bagaimana mempertahankan survive, untuk bagaimana memperpanjang usia hidup dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ketersediaan obat ARV itu sangat tersedia ya. Itu obat program. Jadi memang dikasih gratis. Seluruh orang yang HIV di seluruh Indonesia itu dikasih gratis sama pemerintah. Itu obat program. Jadi memang karena pemerintah juga tahu kita sendiri tidak bisa lepas dari obat itu. Jadi mungkin ketersediaan itu tidak akan mungkin terjadi kelangkaan atau jangan sampai orang yang HIV tidak sampai minum obat, tidak ada seperti itu ya. Jadi memang pemerintah sangat mendukung sekali. Jadi saya belum pernah ada melihat atau mendengar seorang dengan HIV tidak minum obat karena tidak tersedia ya. Itu selalu tersedia. Itu pemerintah sudah memberikan kita semua gratis ya. Itu dari dana pemerintah obat program. Jadi semua dikasih gratis. Betul ketersediaannya sekarang itu sangat tersedia, cukup tersedia ya, sangat tersedia. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada masalah sama sekali. Karena salah satunya kunci untuk hidup sehat bagi seorang yang HIV positif adalah ARV. Jadi memang tidak akan mungkin ya tidak tersedia ARV di Indonesia untuk khusus orang dengan HIV. Terima kasih. Ya, jadi saya boleh juga saya katakan. Jadi kita memang harus disiplin ARV. Jadi sebatas kita untuk hidup sehat, ayo taat ARV gitu ya. Itu juga kalau kita sudah masuk ARV, saya pikir orang yang HIV sudah kenapa sih masih ada pasien-pasien baru ya? Berarti ada di luar sana yang masih belum taat
masih belum terjangkau, atau orang yang HIV yang bisa kemungkinan menularkan, ya, kemungkinan bisa menularkan, sehingga pasti ada pasien-pasien baru. Kalau saya sendiri, saya sudah akui, saya sudah bisa katakan saya tidak akan menularkan HIV kepada orang lain, gitu ya. Jadi tidak akan ada. Jadi kalau semua orang yang HIV patuh ART, tidak akan ada lagi yang terinfeksi yang baru, terinfeksi HIV yang baru. Itu sudah manfaat dari ART itu sendiri. Selamat sore. Perkenalkan, saya Aditya dari Noken Enterprise. Begini dok, saya ingin sedikit bertanya. Ini kan dokter bilang tadi cetakannya cuma 140 eksemplar ya. Padahal kan menurut saya ini buku sangat memotivasi orang banyak. Kira-kira apa mungkin dokter ada niat mungkin untuk bikin buku ini versi cetak digital, terus bisa diterbitkan via Google Book, atau mungkin ada kenalan-kenalannya dokter dari tempat lain, dari daerah-daerah lain, supaya buku ini bisa digandakan dan diperjualbelikan di toko-toko buku seperti Gramedia dan yang lain-lain. Karena menurut saya buku ini dia sangat menginspirasi. Jadi kan kita bicara soal orang yang terkena HIV bukan cuma di Merauke, bukan cuma di Papua, di seluruh Indonesia ada, bahkan mungkin di seluruh dunia. Siapa tahu mungkin nanti dengan menggandakan ini terus dia bisa memotivasi banyak orang, bahkan mungkin bisa dibikin versi internasionalnya bahasa Inggris terus dibagikan. Karena kan ini kalau menurut saya sangat memotivasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga sebetulnya rencana awal ya, saya cari sponsor di mana-mana. Sebetulnya rencana awal itu buku pertama ini akan dicetak 1000 ya, akan dicetak 1000. Kemudian buku kedua ini akan dicetak 1000, buku pertama akan dicetak 100 eksemplar gitu ya. Tapi karena saya tidak mendapatkan sponsor, saya bilang sama penerbit saya cuma punya uang 20 juta, kamu cetak berapa kamu bisa, saya bilang. Jadi saya cetak berapa, jadi cuma disanggupin dengan uang 20 juta itu, jadi saya cuma hanya bisa mencetak 140 eksemplar ya, 140 eksemplar. Tapi saya berharap juga kalau ada yang mau sponsori boleh dicetak ulang kembali, bisa dicetak ulang kembali kalau memang masih ada yang mau mensponsori. Saya berharap sekali. Dan untuk digital juga nanti saya akan berencanakan seperti itu. Dan satu lagi, untuk dengan lewat buku ini juga kemarin saya mendapatkan award dari Howard University dari Amerika Serikat. Jadi sebetulnya dunia internasional sudah lebih dulu mengapresiasi karya saya ini. Saya sangat terharu sekali di dunia internasional nama saya disebut lewat karya dengan perjuangan saya seperti ini. Saya sebetulnya terharu ya. Negara saya nggak begitu antusias ya untuk kenapa negara saya masih begitu, tapi dunia internasional dulu yang menangkap isu ini ya, mensupport saya lewat publikasi ini dengan edukasi seperti ini. Dunia internasional duluan menangkap informasi ini. Itu saya sangat terharu sekali. Waktu kemarin nama saya disebut di konferensi Stigma Internasional, nama saya dari Merauke, Papua, Indonesia, disebutkan nama saya untuk menerima award dari Howard University. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi saya untuk kedepannya lagi saya bertambah bersemangat lagi untuk mengedukasi setiap orang untuk boleh saya meluruskan informasi dan menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Terima kasih. Masih ada lagi yang bertanya ya, silakan. Selamat sore Pak Dok. Perkenalkan nama saya Eduardo dari keluarga baik-baik Pak.
Pak, ini saya mau tanya, ini hari ini kan launching ya, resmi ya launching. Kebetulan memang kami ada membentuk satu komunitas literasi. Ini bukan pertanyaan sih, ini sebagai ya kebetulan dengan teman-teman media juga semua sudah ada ya, jadi biar mereka juga tahu. Kami mungkin berencana akan mengadakan bedah bukunya Pak Dokter. Jadi mungkin kami minta kesediaan dari Pak Dokter ketika kami mengadakan itu, mungkin Pak Dokter bisa menyediakan waktu untuk hadir untuk menanggapi bedah buku kami seperti itu. Dan ini mungkin teman-teman anak-anak muda di sini teman-teman literasi. Terima kasih, dengan senang hati. Sudah saya bilang untuk mengedukasi informasi HIV saya sangat bersemangat karena saya boleh dibilang saya sangat gemes sekali ya kalau masih ada stigma dan informasi HIV di masyarakat belum benar-benar ini, saya akan selalu bersemangat untuk mengedukasinya. Jadi dengan senang hati saya akan terbuka kalau ada mau bedah buku, saya dengan senang hati saya akan menyambutnya. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada dari teman-teman media yang lain yang akan bertanya atau memberikan saran. Cukup? Iya, satu dari saya, Dok. Ketika dokter diberikan apresiasi justru dari luar negeri, nah bagaimana respon juga dari Depkes ya, Depkes RI sendiri, terutama mungkin para sejawat rekan-rekan dokter juga, karena sebuah keberanian seorang dokter membuka statusnya bahwa dia seorang ODIF seperti itu. Sejauh ini, sejak launching buku pertama dokter kena HIV dan sekarang punya arti sebelum mati. Ya, silakan. Terima kasih. Respon dari teman-teman saya ya, saya pikir sangat bagus sekali ya, karena mereka juga merasa senang gitu ya, merasa senang kalau ada teman mereka yang mereka juga bisa lebih aware lagi ya, ternyata ada teman kita juga yang terinfeksi HIV gitu ya. Jadi respon mereka sangat bagus sekali. Kalau dari Kementerian Kesehatan ya, jujur saya katakan saya ini menjadi role model ya, role model. Jadi memang saya harus menjaga diri baik karena saya sudah dianggap sebagai role model ya untuk orang dengan HIV. Saya bisa hidup sehat, saya masih bisa tetap bekerja seperti layaknya orang yang tidak HIV. Saya masih bisa berprestasi seperti orang layaknya yang tidak HIV. Terima kasih. Baik, ada mungkin closing statement yang mau disampaikan terkait hari ini tepat pada tanggal 1 Desember kita peringati sebagai Hari AIDS Sedunia, Pak Dokter. Terima kasih. Jadi pandanglah kami orang dengan HIV sama seperti orang lain ya, sama seperti Anda yang tidak HIV. Itu sudah saja harapan kami. Saya tidak ada bagi saudara-saudara selalu saya ingatkan, kalau berperilaku yang berisiko, ayo segera periksakan HIV-nya, karena HIV itu sama dengan penyakit yang lain kok. Jadi nggak perlu harus takut ya untuk memeriksakan diri. Siapa yang pernah melakukan kegiatan berisiko, ayo periksakan supaya bisa tetap berjaga-jaga, bisa tetap hidup sehat ya, tidak tertular HIV sama seperti saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir, untuk good people yang juga sudah menyaksikan pada kesempatan ini peluncuran buku Punya Arti Sebelum Mati dari seorang dokter gigi Maruli Togatorok, perjuangan seorang dokter yang terinfeksi virus HIV. Kiranya lewat buku ini ada pesan moral untuk kita semua, terutama bagi para ODIF, orang yang hidup dengan HIV, bagaimana bisa tetap terus berkarya dan produktif tanpa virus yang menjadi momok itu membuat kita untuk tetap bersemangat layaknya seperti seorang dokter Maruli Togatorok. Virusnya boleh ada, tapi dengan taat arti virus bisa tidak terdeteksi dan tidak menularkan kepada orang lain.
Kiranya apa yang akan disajikan di dalam buku ini sekali lagi bisa sangat bermanfaat untuk setiap kita. Bagaimana kita bisa menjaga diri dan terus berprestasi seperti seorang Dr. Maruli Togatoro. Luar biasa sekali. Kiranya apresiasi ini tidak hanya diberikan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah daerah dan setiap kita yang peduli terhadap upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Demikian acara peluncuran buku Punya Arti Sebelum Mati yang sudah difasilitasi sendiri oleh Dr. Gigi Maruli Togatoro. Pada segenap rekan-rekan media sebagai corong informasi kepada masyarakat, terima kasih untuk kehadirannya. Dari tempat ini kami menyampaikan selamat memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2020. Punya Arti Sebelum Mati, Dr. Maruli Togatoro dalam buku keduanya. Sukses selalu untuk dokter, Profisia, kiranya terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih.